Baik, kali ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 dulu yang pertama. Kita perhatikan gambar berikut ini. Jika sudut B semakin mengecil, nah sudut B semakin mengecil seperti ini, berarti kan ini kan semakin kecil sudut B-nya. Semakin mengecil, ya, akan semakin mengecil, tentu maka panjang sisi AC semakin mengecil. Sehingga AC-nya semakin mengecil nih kan. Yang tadinya kita lihat, tadinya kan besar. Nah, tadinya sekian, dia semakin mengecil. Seperti ini ya, semakin mengecil namanya. Jika sudut B-nya sama dengan 0, kita lihat sudut B-nya sama dengan 0. Nah, berakibat AC sama dengan 0 nih. Panjang AC-nya 0, tadinya kan panjangnya sekian misalnya. Nah, ini semakin mengecil. Nah, ini namanya AC-nya 0. Dan AB-nya berimpit dengan AC. Nah, ini AC-nya. Ini kan AC-nya tadinya di sini, ini berimpit namanya. Kita lihat didapat nilai perbandingan berikut ya. Ada nilai perbandingan untuk sudut 0 ini tadi, sudut 0-nya ini kan ini ya, berarti 0, ini sudutnya 0. Yang pertama, sin 0. Sisi depan dibagi, ingat sin itu depan dibagi miring. Kalau kita lihat depannya sudutnya ini ya, sudutnya depannya ini. Nah, depannya AC. AC-nya berarti 0 kan ya? 0. Berarti 0 per BC sama dengan 0. Jadi sin 0 sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat sini gambarnya seperti ini. Kemudian cos 0. Cos 0 ingat, cos itu samping bagi miring, cosami. Berarti AB per AC. Nah, kebetulan AB-nya sama karena berimpit. AB-nya panjangnya sama. AB-nya panjang samnya ini kan. Nah, kita lihat segitiganya apa seperti ini perbandingannya ya. Sudut 0 itu seperti ini ya. Cos 0 sisi miring bagi samping. Nah, ini miring dan sampingnya, miringnya tadinya kan ini ya. Nah, tadinya miringnya BC. Nah, sekarang BC-nya semakin sudut B-nya semakin kecil. 0 berarti dia akan sama. Namanya AB dibagi BC sama dengan 1. Ya. Kemudian selanjutnya tangen. Dengan tangen adalah tandemi, depan dibagi miring ya, depan dibagi miring. Depannya ini 0 tentu saja, depannya kan AC tadi. Nah, depannya dari sudut ini adalah ini AC. AC-nya semakin mengecil 0 kan ya. Nah, AC-nya 0 panjangnya kan. AC 0 berarti sama dengan 0 untuk tangen. Nah, untuk kotangen ingat, kotangen itu adalah seper dari tangen, 1 dibagi 0 sehingga tidak terdefinisikan. Ingat, tidak terdefinisikan, bukan tak hingga ya, tapi tidak terdefinisikan. Kemudian bagaimana dengan perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat. Perhatikan gambar. Jika sudut B diperbesar. Nah, bagaimana sudut B diperbesar? B diperbesar itu seperti ini berarti gambarnya. Nah, ini kan semakin besar ya. Tadinya sekian. Nah, misal tadinya sekian ini kan. Semakin besar berarti diperbesar itu seperti ini. Nah, semakin besar mendekati 90 derajat. Maka sudut C-nya diperkecil mendekati 0 derajat. Berakibat sisi BC berimpit dengan AC. Nah, sisi BC berimpit dengan AC seperti ini ya. Kita lihat sehingga akan didapatkan sin 90 derajat. Berarti sin 90 derajat itu depan, ingat sin itu selalu depan dibagi miring ya, depan dibagi dengan miring sehingga AC sama dibagi dengan BC. Ini sudutnya ini kan depannya kan AC, BC-nya ini miringnya. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini tadi sudah seperti ini. Nah, kan miringnya sama berarti kan AC dibagi dengan BC ya, sehingga akan sama dengan 1. Kemudian yang harus kita ingat ini seperti ini. Kemudian cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu samping dibagi miring. 90 derajat sampingnya AB ya, sampingnya panjangnya AB. AB-nya padahal berimpit tadi, berarti AB-nya kan 0. Nah, dibagi dengan BC ya, sebenarnya sama dengan 0, itu 90 derajat. Yang seperti ini yang harus kita lihat. Nah, ini sudutnya berimpit 90 derajat ya. Sudutnya 90 sudah ini ya, 90 derajat. Kemudian tangen 90 sisi depan dibagi samping sama dengan AC per AB. AC per AB. Dibagi AB-nya kan 0. Sehingga
tidak terdefinisikan ya. Kotangennya AB per AC sama dengan 0. Oke, bagaimana dengan sudut 30 derajat? Nah, sudut 30 derajat perhatikan segitiganya ini ya, segitiga 30 derajat. Kita lihat segitiganya seperti ini misalnya. Ini, akar 3,1 titik P ini. 30 derajat seperti ini ya, sin 30. Ingat sin 30 ya. Sin 30 itu depan dibagi miring. 30 depannya berapa? 1 kan ya. Miringnya 2. 2 itu berasal dari ini lah. Titik ini X-nya akar 3, yang sama berarti R kuadratnya sebenarnya akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat kan, sama dengan akar 4 sama dengan 2 seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan berarti sin 30 sama dengan setengah. Kemudian cos 30. Cos itu ingat, cos itu samping dibagi miring ya. Samping dibagi miring. Nah, sampingnya ini ya, miringnya ini berarti akar 3 per 2 ya. Ini akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2. Oke. Kemudian untuk tangen. Nah, tangen itu ingat depan dibagi samping, tan desa. Depannya ini, sampingnya ini 1 seper akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Demikian juga dengan kotangen. Kalau kotangen itu intinya ya sepertangen. Nah, jadi gampang. Kalau tangennya sepertiga berarti kotangennya ya akar 3. Nah, ini untuk sudut 30 derajat. Ya. 30 derajat. Kemudian sudut 45 derajat ya. Sudut 45 derajat. Ini 45 derajat ada titik P 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1, ketemu R-nya akar 2. Nah, R-nya akar 2 ini panjang ini OP sama dengan akar 2. Nah, akar 2 kan ini. Kemudian setelah itu akan kita peroleh perbandingannya namanya sinus 45 derajat. Sinus ingat, sinus itu depan dibagi dengan miring. 1 dibagi dengan akar 2 ya. Setengah akar 2 atau seper akar 2 atau setengah akar 2. Kemudian dengan cos. Nah, lihat cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya 1, miringnya akar 2 ya. Cos sami, samping dibagi miring. Sama, cos 45 dengan sin 45 itu sama, setengah akar 2 atau seper akar 2 ya, untuk cosinus sinus sama. Untuk sudut 45 derajat. Kemudian tangennya adalah depan dibagi samping, tan desa. Ingat, depan dibagi samping, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Tidak jauh berbeda juga dengan kotangen, juga seperti itu ya. Kotangennya 45. Kotangen 45 itu 1 dibagi dengan 1 ya. Kalau perbandingannya linear tinggal menyesuaikan. Nah, misalnya sekan itu seper cos. Nah, berarti akar 2 per 1. Nah, kosekan itu seper sin, berarti akar 2. Nah, begitu ya. Ini adalah sudut 45 derajat ya. Selanjutnya kita akan mempelajari sudut istimewa untuk 60 derajat. Diperoleh nilai perbandingannya berikut. Nah, ada titik P1. Oh, ini akar 3 ya. 1, akar 3. Mohon maaf ya. 1, akar 3. Ini adalah akar 3. Berarti diperoleh X-nya 1, Y-nya ini akar 3 juga. Nah, ya. R kuadratnya akan ketemu 2 karena ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Akar 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 4. Akar 4 itu berarti sama dengan 2. Nah, ini ya. Akar kuadrat. Oke. Setelah itu bagaimana nilai perbandingannya? Kita lihat sinus 60 ya. Sinus 60. Sinus itu ingat sin demi ya, 60-nya sini ya. Ini sudut 60 derajatnya di sini. Nah, 60 derajatnya sekian ya. Depannya adalah akar 3. Miringnya 2 demi ya. Depan dibagi miring. Nah, berarti Y per atau Y per R. Kita enaknya menghafalnya pakai demi saja. Depan dibagi dengan miring. Dengan demikian depannya adalah akar 3, ininya 2, berarti
akar 3/2. Oke, ini atau setengah akar 3 sin ya. Kemudian cos. Nah, cos perhatikan gambarnya seperti ini ya. Cos itu cosami ya. Samping dibagi miring, sampingnya 1, miringnya 2, berarti 1/2 ya, cosami. Kemudian setelah itu tangen. Nah, tangen desa ya. Tangen 60, depan dibagi samping, akar 3 dibagi 1. Kemudian setelah itu biasa kotangennya. Nah, kotangennya adalah kotangen itu kebalikan dari tangen ya. Nah, ya cukup ini kotangennya berarti samping bagi depan, sama dengan kalau ini akar 3 ini seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Nah, sangat sederhana bukan? Nah, baik, selesailah sudah kita membahas perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.